Ini dokter-dokter kawakan. Bukan lagi dokter nasional, tapi dokter-dokter internasional yang sering tugas yaitu di luar negeri. Nah, jadi besok insya Allah hari Ahad, jangan lupa kita adakan pengobatan. Cuman saya minta kepada masyarakat, khususnya para ustadz, saudara-saudara kita kepolisian yang sedang latihan ini, jangan diganggu. Nah, jangan nanti ada masyarakat yang terprovokasi, jangan. Biar aja mereka latihan-latihan, kita ngobatin. Jadi masing-masing, tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Jangan mereka mengganggu masyarakat. Masyarakat jangan ganggu mereka. Walaupun masyarakat sudah protes, ya pantas protes. Karena seumur-umur di sini nggak ada latihan perang. Karena ini bukan latihan perang, ini wilayah penduduk. Nah kan aneh bin ajaib, tiba-tiba ada latihan perang. Nah udah gitu judul latihan perangnya melawan kelompok radikal dan anti Pancasila. Saya mau tanya, memang di Megamendung ada anti Pancasila? Atau di Lemanan ada anti Pancasila? Di Babakan Pekancilan ada anti Pancasila? Enggak ada. Di sini benderanya masih merah putih semua. Nah, kadang-kadang beri judulnya tuh kurang bagus. Orang judulnya yang bagus. Mau ngapain? Mau latihan panjat gunung sambil nanam pohon. Nah, kalau judulnya begitu kan kita bantuin nanam pohon, betul? Nah, jadi kasih judul yang sedap-sedap, yang enak-enak, saudara. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah ganggu mereka. Yang penting masyarakat tetap kompak. Nah, nanti kalau ada keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu, tanda tangani aja surat protesnya. Nanti surat itu kita kirim. Kita kirim ke gubernur, kita kirim kepada pihak-pihak yang terkait, supaya jangan melulu masyarakat yang disalahin. Nah, sementara kalau aparat yang salah dilindungi. Nah, mudah-mudahan masyarakat Lemanendet, begitu juga masyarakat daripada Babakan Pekancilan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Nah, mudah-mudahan di sini dijadikan oleh Allah qaryatan thayyibah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir saya tetap minta kepada laskar, relawan maupun santri, pengamanan tetap dijaga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau ada kendaraan-kendaraan masuk tidak kita kenal, tanya siapa. Nah, bahkan kalau mencurigakan, minta buka bagasinya. Nah, jangan segan-segan. Sebab kalau lagi begini bisa jadi ada penjahat masuk, dia bawa senjata, pura-pura mau kemari, nanti begitu dia masuk di lapangan situ, dia buang senjata, tutup sama rumput. Nah, ntar besoknya, tahu-tahu aparat datang menggeledah. Nah, begitu menggeledah, buka rumput, nah pesantren nyimpen senjata. Nah, nanti dianggap ini pesantren teroris, buktinya ada senjata. Nah, hati-hati, ini kejadian begini bisa terjadi. Ada pihak ketiga yang ingin menjebak kita. Nah, maka itu saya minta baik pintu dari Tugu, dari Babakan Pekancilan, yang dari belakang maupun dari hutan, setiap ada tamu wajib kita sambut dengan santun, sopan, berakhlak, berikan salam, assalamualaikum, mau kemana. Nah, kalau memang dia tamu yang sudah biasa kita kenal, silakan langsung masuk. Tapi kalau yang kita nggak kenal, apalagi mencurigakan, mohon maaf, ini kondisi darurat, bisa kita periksa bagasinya. Nah, jadi ngomong yang baik-baik aja. Periksa, kalau bersih silakan mereka masuk. Tanya keperluannya apa, catat nomor mobilnya, nah, kemudian lihat orangnya siapa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian ke depan seperti itu, kita bisa deteksi. Hati-hati, itu cara-cara jahat tuh seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak megang apa-apa, tahu-tahu besok di MS ini ada 50 granat, ada 20 pucuk AK-47, ada basoka. Habib Rizik menyembunyikan senjata karena ingin memberontak kepada Republik. Nah, ini saya ingatkan di sini nih, bahwa yang ada di MS ini pacul. Nah, banyak tuh. Nah, banyak pacul. Nah, karena di sini mereka pada bekerja, bertani. Nah, arit juga banyak karena untuk potong rumput. Golok juga di sini banyak. Yang namanya petani mana ada nggak bawa golok? Nah, semua petani mereka bawa golok. Jadi kalau mau bawa pacul, sekup, saudara kalau mau cari pacul, sekup, golok, banyak di sini. Nggak ada kan petani kan yang nyangkul pakai AK-47. Nggak ada. Mau nanam pohon nih, bikin lubangnya, taruh granat. Belum. Baru nanam. Nggak ada. Di sini nggak ada tuh granat, AK-47, amunisi, senjata, nggak ada. Di sini semua yang ada alat pertanian. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, kemudian saya minta maaf kepada umat Islam yang saat ini ada undangan-undangan di beberapa daerah, ada yang saya datang, ada yang saya nggak datang. Karena memang kondisi saat ini banyak yang harus saya selesaikan. Nah, banyak pertemuan-pertemuan yang harus saya selesaikan, banyak rapat, banyak ini, banyak itu. Jadi tolong dimaklumi. Nah, mudah-mudahan kalau suasana sudah tenang, kondusif, kita bisa berdakwah seperti biasa lagi. Insya Allah. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini tetap siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela NKRI. Apa kita musuh Pancasila? Apa kita musuh UUD 45? Apa kita merusak Bhinneka Tunggal Ika? Takbir. Nah, sebagai penutup ada hal yang sangat menarik. Kemarin saya bertemu dengan Dr. Hidayat Nur Wahid, salah satu wakil ketua MPR. Beliau bertemu dengan Presiden. Beliau bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Ini dalam tugas ke MPR-an. Kemudian di situ juga banyak staf-staf kepresidenan. Ada yang menarik beliau katakan kepada Bapak Presiden. Beliau katakan, ini beliau yang bercerita. Bapak Presiden, itu aksi 212. Itu di situ berkumpul ulama dan umaro. Habaib hadir, kiai hadir, ulama hadir, pimpinan pondok pesantren hadir, pimpinan ormas-ormas Islam hadir. Bapak Presiden hadir, Wakil Presiden hadir, Kapolri hadir, Panglima TNI hadir, Menko Polhukam hadir. Artinya lengkap, macam-macam suku ada. Dari Sabang sampai Merauke. Dan yang kumpul nggak sedikit, lebih dari 7 juta orang. Nah, kalau aksi 212 semacam ini dianggap tidak mewakili Bhinneka Tunggal Ika, lalu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu yang bagaimana? Nah, ini luar biasa ini. Beliau sampaikan langsung ke Presiden. Justru aksi 212 itu secara representatif, real, fakta, membuktikan. Yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Saya tanya, pernyataan ini bagus tidak? Bagus. Sampai beliau sampaikan juga. Nah, sekarang Bapak Presiden lihat. Setelah 212 ada 412. Yang menyebut dirinya gerakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah di sana kata ini ulama nggak berkumpul, presiden nggak datang, udah gitu panitianya ribut, nah, udah gitu sampah di mana-mana. Apa yang begini yang disebut Bhinneka Tunggal Ika? Sedangkan yang 212 jangankan ada orang non-muslim yang terganggu, sampai rumput pun tidak ada satupun yang dicabut. Semua bersih, tidak ada sampah ditinggalkan. Nah, mestinya gerakan 212 itu menjadi kebanggaan Republik ini sebagai bukti daripada Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, ini makanya saya senang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pertama yang bicara adalah Wakil Ketua MPR. Kedua, disampaikannya langsung ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita dapat taufik dan hidayah. Nah, sehingga betul-betul bisa mengakui eksistensi 212 sebagai bentuk daripada fakta kebinekaan Tunggal Ika daripada bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, baru masuk daripada waktu sholat Jumat. Kita sholat Jumat terlebih dahulu. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.